Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35, dilanjut pasal 10 ayat 1, dilanjut ayat 6 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Yerusalem. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perutusan yang menggembirakan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus para murid untuk pergi dan melaksanakan tugas perutusan. Mereka diutus untuk menjalankan misi pembebasannya, menjamah orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Sebelum Yesus mengutus, ia mengingatkan mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Visi misi para murid sesungguhnya mengalir dari visi misi Yesus yang senantiasa mewartakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang diperjuangkan para murid merupakan kelanjutan dari perjuangan Yesus Sang Guru. Yesus sendiri berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Sangatlah jelas bahwa Yesus mengendaki para muridnya melaksanakan apa yang ia laksanakan dan ajarkan. Ia mengendaki supaya para muridnya mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk merenungkan dua hal penting. Pertama,
Tuhan selalu hadir untuk mendengarkan doa kita dan memberikan petunjuk hidup yang membawa kedamaian. Kedua, seperti Yesus mengutus murid-muridnya, kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa damai dan penyembuh bagi dunia ini. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, dan kita diajak untuk berbagi kasih itu kepada orang lain tanpa pamrih, hanya demi kemuliaannya. Perutusan para murid mengingatkan akan perutusan kita. Kita semua berkat baptisan dipanggil dan diutus untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan Kristus. Kita dipanggil untuk terlibat dalam karya-karya gereja. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk merespon panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk melayani dan membawa berkat. Kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan yang membimbing melalui hidup dan karya kita. Kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata, menyembuhkan mereka yang terluka, baik secara fisik maupun rohani. Marilah bertekun dalam doa dan memohon rahmat Tuhan agar kita menjadi saksi-saksi kasih Tuhan di dunia ini, menjalankan tugas perutusan kita untuk membawa kedamaian, sukacita, kegembiraan, dan harapan bagi yang kecil, miskin, dan menderita, seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.